Piala Euro 2020 sudah memasuki babak 16 besar. Sebanyak 16 tim berhasil lolos dan akan berjuang ke babak perempat final. Bagaimana lawan yang akan mereka hadapi atau bagaimana peluang mereka untuk lolos? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Wales versus Denmark. Pada pembuka babak 16 besar akan mempertemukan Wales versus Denmark pada Sabtu 26 Juni nanti. Wales sendiri lolos dengan status sebagai runner-up grup A, sementara Denmark runner-up grup B. Wales sendiri berhasil menorehkan 4 poin setelah meraih hasil 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Sebenarnya Wales masih punya poin yang sama dengan Swiss, hanya saja mereka unggul selisih gol. Sementara Denmark menorehkan 3 poin setelah cuma memenangkan 1 laga dan menelan 2 kekalahan. Beruntung mereka mencetak 5 gol dan mengungguli Finlandia yang punya poin yang sama. Wales diprediksi tampil penuh percaya diri dengan pemain-pemain terbaiknya seperti Gareth Bale dan Aaron Ramsey. Selain itu, Bale sedang tampil apik memimpin skuad The Dragon. Sementara Denmark diprediksi kesulitan mengingat mereka kehilangan Christian Eriksen. Akan tetapi mereka bisa tampil mengejutkan seperti saat mengalahkan Rusia dengan skor 4-1. Italia versus Austria. Laga berikutnya mempertemukan Italia dan Austria pada hari Minggu 27 Juni. Italia tampil percaya diri dengan status sebagai juara grup A, sementara Austria merupakan runner-up grup C. Dalam perjalanan babak grupnya, Italia berhasil mengumpulkan 9 poin sempurna. Glazuri bahkan melibas Turki dan Swiss dengan skor 3 gol tanpa balas. Sementara Austria menorehkan 6 poin setelah mencatatkan 2 kali menang dan 1 kali kalah. Kekalahan tersebut terjadi pada laga melawan Belanda di mana Austria menyerah dengan skor 0-2. Italia yang mendominasi grup A tampil begitu buas dan begitu berbeda dari Italia yang sebelumnya. Apalagi mereka juga punya striker haus gol bernama Ciro Immobile. Sementara Austria bukan tim yang bisa diremehkan. Mereka diperkuat oleh pemain-pemain seperti Marcel Sabitzer sampai David Alaba. Namun Italia yang keluar sebagai juara grup A diunggulkan dalam pertandingan ini. Belanda versus Republik Ceko. Laga selanjutnya mempertandingkan Belanda versus Republik Ceko pada Minggu 27 Juni nanti. Belanda merupakan penguasa grup C, sementara Republik Ceko adalah peringkat 3 dari grup D. Belanda berhasil menjadi juara grup C dengan memenangkan seluruh laga. Terbaru mereka menyudahi perjuangan dari Makedonia Utara dengan skor telak 3 gol tanpa balas. Sementara Republik Ceko berada di peringkat 3 grup D setelah merampungkan 4 poin. Dalam catatannya, Republik Ceko meraih 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Belanda tampil menjanjikan dengan sederet pemain-pemain berkualitasnya. Nama-nama seperti Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, sampai Denzel Dumfries bahkan sudah mencetak 2 gol. Republik Ceko juga punya peluang yang bagus. Mereka berhasil menahan imbang Kroasia yang berstatus sebagai finalis Piala Dunia. Apalagi Republik Ceko diperkuat oleh rising star bernama Patrick Schick. Tetapi tim cetak gol di pertandingan kali ini tetap menjagokan Belanda sebagai pemenangnya. Belgia versus Portugal. Kemudian di hari Senin 28 Juni ada pertandingan antara Belgia versus Portugal. Belgia tampil sebagai raja grup B, sementara Portugal mengakhiri babak grup F di peringkat ketiga. Belgia menjuarai grup B dengan merampungkan poin penuh 9 poin. Dalam perjalanan tersebut, Belgia berhasil mencetak 7 gol dan cuma bobol 1 kali oleh timnas Denmark. Sementara Portugal finish di peringkat 3 dengan catatan 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Kekalahan tersebut didapatkan pada laga melawan Jerman di mana Selecao menyerah dengan skor 2-4. Belgia tampil sebagai salah satu tim favorit juara dengan kedalaman skuad yang berkualitas. Selain Kevin De Bruyne, ada mesin gol Romelu Lukaku. Bomber Inter Milan ini bahkan sudah mencetak 3 gol. Portugal juga tampil apik dengan mengalahkan Hungaria dengan skor 3-0 dan menahan imbang Prancis 2-2. Tetapi Portugal harus lebih berhati-hati di mana mereka sempat blunder 2 kali melawan timnas Jerman. Kroasia versus Spanyol.
Laga berikutnya mempertemukan Kroasia versus Spanyol di hari Senin 28 Juni. Kroasia maju sebagai runner-up grup D, sementara Spanyol merupakan runner-up grup E. Kroasia yang bergelar finalis Piala Dunia 2018 keluar sebagai runner-up grup dengan 1 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Mereka dikalahkan Inggris dengan skor tipis 0-1. Sementara Spanyol memenangkan 1 pertandingan dan 2 kali hasil seri. 1 laga tersebut diraih pada laga melawan Slovakia di mana mereka unggul telak 5 gol tanpa balas. Kroasia punya peluang bagus dengan menahan imbang Republik Ceko dan menang atas Skotlandia. Apalagi pemain veteran seperti Luka Modric dan Ivan Perisic masih bisa diandalkan. Sementara Spanyol yang tampil dengan regenerasi skuad sempat kesulitan di 2 laga pertamanya. Tetapi kemenangan 5-0 atas Slovakia tentu membuat skuad La Furia Roja tampil lebih optimis. Tim cetak gol meyakini kalau pertandingan ini tidak bisa dilewatkan begitu saja karena Kroasia dan Spanyol sama-sama memiliki kekuatan yang cukup seimbang. Prancis versus Swiss. Laga selanjutnya ada Prancis menghadapi Swiss yang dilangsungkan hari Selasa 29 Juni. Prancis datang sebagai juara grup F sementara Swiss merupakan tim peringkat 3 grup A. Prancis yang berstatus sebagai juara Piala Dunia 2018 berhasil mengumpulkan 5 poin. 5 poin tersebut diraih dari 1 kali menang dan 2 kali hasil seri. Sementara Swiss mencatatkan 4 poin dari 3 pertandingannya. Mereka memenangkan 1 pertandingan, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Skuad Le Bleu memang lebih diunggulkan, mengingat mereka diperkuat oleh segudang pemain-pemain bintang, termasuk Karim Benzema yang sudah absen selama 5 tahun terakhir. Sementara Swiss cuma menang 1 kali atas timnas Turki dengan skor 3-1. Walaupun begitu, negeri palang merah ini bisa tampil mengejutkan apalagi Xherdan Shaqiri memang sedang bagus-bagusnya. Di pertandingan ini, tim cetak gol lebih mengunggulkan timnas Prancis. Inggris versus Jerman. Berikutnya ada pertandingan besar antara Inggris versus Jerman yang berlangsung hari Selasa 29 Juni nanti. Inggris tampil sebagai juara grup D sementara Jerman merupakan runner-up grup F. Dalam catatannya, Inggris berhasil merampungkan 7 poin setelah mencatatkan 2 kali menang dan 1 kali hasil seri. Uniknya dari 3 laga tersebut, Inggris cuma mencetak 2 gol saja. Sementara Jerman merampungkan 4 poin di mana mereka meraih 1 kali hasil imbang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Laga kekalahan tersebut terjadi pada laga pembuka melawan timnas Prancis. Inggris patut diwaspadai mengingat produktivitas gol mereka cukup minim. Jerman yang berstatus sebagai runner-up bahkan mencetak 3 kali lipat yang lebih banyak. Sementara Jerman perlu waspada dengan konsentrasinya. Apalagi mereka sempat ditahan imbang Hungaria dengan skor 2-2 dan membuat mereka hampir tidak lolos dari babak grup. Walaupun begitu, skuad Der Panzer membuktikan kualitasnya dengan menekuk Portugal dengan skor 4-2. Swedia versus Ukraina. Terakhir ada pertandingan antara Swedia versus Ukraina di hari Rabu 30 Juni. Swedia yang tampil tanpa Zlatan Ibrahimovic maju sebagai juara grup E, sementara Ukraina lolos di peringkat 3 grup C. Swedia berhasil menorehkan 7 poin dengan 2 kali menang dan 1 kali seri. Terbaru, Swedia mengalahkan Polandia yang diperkuat oleh Robert Lewandowski dengan skor tipis 3-2. Sementara Ukraina datang sebagai peringkat 3 dengan torehan 3 poin saja. 3 poin tersebut berasal dari laga kemenangan atas Makedonia Utara dengan skor tipis 2-1. Swedia yang maju sebagai juara grup tentu dibalut dengan rasa percaya diri yang tinggi. Apalagi Swedia punya materi pemain yang apik termasuk Emil Forsberg yang rajin dalam mencetak gol. Sementara langkah Ukraina cukup sulit di mana mereka sudah mencatatkan 2 kekalahan. Ukraina bahkan kebobolan lebih banyak dengan selisih gol -1. Siapapun yang lolos antara Swedia atau Ukraina akan menjadi tim kuda hitam yang akan maju ke babak 8 besar. Itulah ulasan babak 16 besar Piala Euro 2020 yang akan segera bergulir. Bisa tebak tim apa saja yang akan lolos ke babak perempat final? Coba tulis tebakanmu di kolom komentar di bawah ini.